Mengandung benih Om Mafia. Bab 157. 14. Ariela terkesiap dan segera berbalik. Anne berdiri di ujung koridor dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Sedang mengintip tunanganku. Maaf, Nona Anne. Aku hanya ingin memastikan Tuan Dalton baik-baik saja sebelum tidur. Anne mengangkat alis, tatapannya tajam seperti elang. Kau sangat perhatian pada pasienmu, iya. Sampai-sampai terlihat seperti seorang istri yang khawatir pada suaminya. Ariela merasa jantungnya berhenti berdetak cepat. Oh, butuh pengendali diri yang sangat kuat untuknya saat itu, karena ia sangat ingin menamparkan Anne. Beraninya gadis itu menginginkan suaminya. Tidak, Nona. Aku hanya menjalankan tugas. Akhirnya, setelah beberapa saat mencoba mengendalikan amarahnya, Ariela bisa menjaga mimik wajahnya tetap netral. Anne rupanya masih ingin membuat kemarahannya memuncak saat mendekat, sementara matanya menyipit penuh selidik. Bagus sekali. Ingat tempatmu, Ruby. Kau hanya seorang terapis. Apa Anda marah, Nona Anne? Aku hanya mengantisipasi. Claudine berkata dulu kau pernah mencuri suaminya. Jadi aku harus berjaga-jaga, takut-takut kau akan mencuri tunanganku. Anne tersenyum sinis, lalu wanita itu berjalan masuk ke kamar Dalton dengan langkah anggun, meninggalkan Ariela yang berdiri terpaku menahan amarahnya. Malam itu, Ariela tidak tidur. Ia berdiri di dekat jendela kamarnya, memandangi pepohonan dan mendengarkan debur ombak yang menerjang karang. Jika ia pergi, siapa yang akan melindungi Dalton? Siapa yang akan membantunya mengingat masa lalunya dan melawan kebohongan yang ditanamkan Anne? Keesokan paginya, Ariela menunggu di luar kamar Dalton seperti biasa. Niatnya, ia ingin bicara dengan pria itu soal kepergiannya pagi ini, tetapi begitu akan menghampiri pria itu. Pintu kamarnya sudah terbuka, dan suara tawa Anne terdengar dari dalam. Wanita itu sudah ada di sana bersama Dalton. Brengsek. Sepertinya sengaja melakukan itu agar ia tidak bisa mendekati Dalton. Oh, apakah semalam Anne tidur bersama suaminya? Ariela mengintip dari balik pintu. Anne sedang membantu Dalton berjalan. Pria itu tersenyum samar, meski raut wajahnya terlihat lelah. Lihat, kau semakin kuat, sayang. Segera kita bisa menari bersama di hari pernikahan kita, kata Anne dengan suara manja. 15. Ariela merasa perutnya mulas. Anne melirik ke arah pintu dan melihat Ariela. Ah, kau di sini. Cepat bantu aku membawa kursi roda ini. Dalton butuh istirahat. Ariela masuk, mencoba menjaga ekspresinya tetap netral. Baik, Nona. Saat ia mendekat, mata Dalton bertemu dengan matanya. Ada kilatan aneh dalam tatapan pria itu, seolah-olah dia mencoba mencari tahu. Hati Ariela berdentam kencang. Apakah Dalton mulai mengenalinya? Anne mengibaskan tangan di depan wajah Dalton. Sayang, kau melamun. Pukul 9, apakah si sopir sudah dagang? Pertanyaan tegas dari Dalton membuat Ariela terkejut. Ia melirik Anne. Ya, Tuan. Sopir sudah siap pukul 9. Bagus, kita akan pergi hari ini. Ariela mulai berkemas. Meskipun sudah pukul 7 pagi. Udara masih terasa dingin. Ia menghela napas pelan, mencoba menahan gejolak perasaan yang bergemuruh dalam dadanya. Tidak banyak barang yang ia masukkan ke dalam koper. Hanya beberapa pakaian dan peralatan pribadi. Ia memang membawa sedikit barang. Saat sedang melipat pakaian dan memasukkannya ke dalam koper, pandangannya tiba-tiba menjadi buram. Kepalanya terasa pening, dan tubuhnya lelah. Ia berhenti sejenak, memijat pelipisnya. Akhir-akhir ini, rasa letih itu sering datang tanpa diundang. Ia tahu betul, karena terlalu memaksakan diri. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali berkonsentrasi pada lipatan baju di tangannya,
Tapi ketika ia mencoba fokus, rasa mual itu menyerang tanpa ampun. La langsung berlari ke toilet. Tubuhnya bergetar saat ia memuntahkan isi perutnya di sana. Butiran keringat dingin membasahi dahinya, dan tubuhnya terasa lemas tak berdaya. Dengan langkah gontai, ia keluar dari kamar mandi, bersandar pada dinding untuk menenangkan diri. Tidak, aku tidak mungkin hamil, kan? Gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. La mengingat-ingat. Ya, ia jujur pada Carlton tentang meminum pil kebon, akhirnya ia meminum pil-pil itu. 16. Secara rutin sebab ia harus prima dan tidak mungkin hamil saat keadaan suaminya seperti ini, tapi apakah mungkin ia ceroboh? Ia mencoba menghitung dalam benaknya, mengingat-ingat apakah ada hari di mana ia lupa meminumnya. Perasaan cemas mulai merayapi dirinya. Jika benar ia hamil, maka ia harus berhati-hati. Dengan tangan gemetar, Ariela mengobrak-abrik koper yang belum selesai dikemas. Ia mencari tas kecil tempat menyimpan barang-barang pribadi. Tangannya gemetar saat menemukan alat tes kehamilan di dalam sana. Sebelum Carlton menghilang, ia sempat berhubungan dengan pria itu. Jadi sejak saat itu, ia selalu membawa alat tes kehamilan, takut-takut ia membutuhkannya. La menggenggam alat tes itu erat-erat. Setelah menarik napas panjang, Ariela masuk kembali ke toilet. Tangannya gemetar saat membuka kemasan alat tes. Ia mengikuti petunjuk dengan hati-hati, lalu menunggu dengan cemas. Detik-detik terasa berjalan sangat lambat, seolah waktu menghentikan langkahnya. Pandangannya terpaku pada alat kecil di tangannya, menunggu hasil yang akan mengubah hidupnya. Ketika garis pertama muncul, napasnya tertahan. Jantungnya berdetak kencang, begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. Ia menggenggam alat tes itu erat-erat, menutup mata dengan dramatis. Sebelum ia melihat hasilnya, tiba-tiba saja terdengar ketukan di pintu. Nona Ruby. Itu suara bibi asisten. Ia cepat-cepat menyembunyikan benda itu. Ia lalu keluar. Bibi, ada apa? Nona N berkata dia ingin kau mengantar Tuan ke panti sebelum pergi. Apakah Nona bersedia melakukannya? Bibir Ariela digigit. Tentu saja, Bibi. Katakan padanya aku sedang berkemas. Masih ada 1 jam lagi, apakah kau baik-baik saja? Aku sedang gangguan pencernaan. Apa kau butuh obat? Aku sudah minum obat, terima kasih. Baiklah, kata wanita itu sambil menepuk-nepuk tangannya. Aku pergi dulu. Ariela menarik napas dalam-dalam, memperhatikan si bibi asisten akhirnya pergi. Ia berbalik, mencoba mengembalikan pakaiannya ke dalam koper lagi. Ia harus bergegas. 17. Tepat di saat ia sedang membungkuk untuk berkemas, pintu tiba-tiba saja terbuka. Dalton masuk ke dalam, dan langsung melihatnya di sana. Kenapa kau mengemasi semua barangmu? Kepala Ariela mendongak, ia menemukan Dalton di sana. Menatapnya dengan ekspresi penuh tuntutan. Ariela mencoba tersenyum ringan, ia mengangkat bahu kecilnya. Sepertinya Nona N sudah tidak membutuhkanku lagi, Tuan. Aku dipecat olehnya karena dia cemburu padaku. Dalton mendadak saja merasa sangat marah. Kau tidak boleh pergi, aku masih membutuhkanmu di sisiku. Ariela meremas alat tes kehamilan di tangan kirinya, dan saat itu Dalton menyadari wajahnya yang pucat. N berkata kau sakit, apa kau sudah merasa lebih baik? Aku tidak bisa tidur semalaman karena aku sedih harus berpisah denganmu. Entah bagaimana, bahkan alat sekecil tes kehamilan pun tidak luput dari perhatian Carlton. Pria itu mengangkat alis tebalnya. Apa yang ada di tanganmu? Saat itu, Ariela tahu ia telah melupakan benda kecil itu. Pikirannya benar-benar sibuk sampai-sampai ia tidak menyadari apa yang sedang ia lakukan. Dalton sudah melihat. Tidak ada gunanya menyembunyikan fakta ini.
Jika ia hamil, pria itu harus tahu. Akhirnya, diangkat benda itu dan dibukanya telapak tangannya. Ah, ini alat tes kehamilan, aku belum melihat hasilnya, aku. Ariela dengan gugup membalik alat tes kehamilan itu. Mencoba melihat hasilnya. Napasnya tertahan. Kini, matanya terpaku pada dua garis merah yang tegas di sana. Positif. Lah hamil. Ariela tidak tahu apa yang harus dirasakannya. Kebahagiaan, ketakutan, kekhawatiran. Semua bercampur menjadi satu. Matanya berkaca-kaca, dan ia tidak bisa menahan senyum terharu di wajahnya. Tuan, aku rasa aku hamil. 18. Tuan, aku rasa aku hamil. Wajah Dalton membeku. Matanya terpaku pada alat tes kehamilan di tangan Ariela. Seolah-olah waktu baru saja berhenti, dan dunia di sekeliling mereka lenyap. Kau hamil. Ariela mengangguk pelan, air matanya menggenang. La tidak tahu harus berkata apa. Kegembiraan dan kekhawatiran berkecamuk dalam dadanya. Bagaimana jika Dalton tidak menginginkan anak ini? Bagaimana jika pria itu marah karena merasa dibohongi? Sebab, kemarin lalu ia mengatakan bahwa pria itu tidak perlu cemas, karena ia minum pil. Ya, meskipun hamil pun tidak apa-apa, tapi waktunya tidak tepat, bukan? Dalton terdiam lama. Dia masih mencoba mencerna informasi yang baru saja diberikan Ariela pagi ini. Hamil. Pria lumpuh ini telah menghamili seorang gadis. Terapisnya sendiri. Selama beberapa saat, ekspresi di wajah pria itu sulit ditebak, akan tetapi perlahan ekspresi dinginnya mencair, berganti dengan keterkejutan yang dalam. Kedua matanya melembut. Kau mengatakan kau minum pil. Ariela menggigit bibir. Ya Tuhan. Ia sangat terharu, ia senang. Ia akan mengandung anak dari benih Carton lagi. Laki-laki atau perempuan. Berambut merah atau hitam. Bermata hitam sepertinya atau hijau seperti Carton. Bibir Ariela bergetar karena terharu. Aku. Maafkan aku, kurasa aku membuat kesalahan, Tuan. Jika kau tidak menginginkan anak ini, aku akan membawanya bersamaku. Kau tidak perlu memikirkannya. Aku akan dengan senang hati merawatnya sendiri. Senyum Ariela tampak rapuh, dan Dalton marah ketika wanita itu berkata demikian. Kau terlalu cepat menyimpulkan. Kau hamil, aku akan punya anak. Sial, pria lumpuh ini akan punya anak. Reaksi Dalton hampir tidak dapat Ariela bayangkan. Ternyata Dalton dan Carton memiliki kelembutan yang sama terhadap calon anak mereka. Dulu, ketika tahu ia hamil. Ya, pria itu benar-benar memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Bayangkan aku akan punya anak. Well, kita mungkin tidak saling mencintai Ruby, mungkin bagimu ini hanya main-main, dan kita hanya orang asing. 19. Dalton tampak menjilat bibirnya. Sedang mencari kata-kata yang tepat. Jangan menangis. Aku hanya takut Tuan akan menolaknya. Ariela merasakan sentuhan hangat jemari pria itu. Bibirnya bergetar menahan isak tangis. Kita melakukannya. Ini anak kita. Ya, Tuan. Anak kita. Saat kata-kata itu keluar dari mulut lembut Ariela, perasaan hangat menyelimuti hati Dalton. Bayangan kecil tentang kehidupan yang sedang tumbuh di dalam rahim Ariela membanjiri pikirannya. Kehidupan yang berasal dari percintaan dan kebersamaan mereka. Aku akan menjadi seorang ayah, gumam Dalton tak percaya. Ia tertawa kecil, tawa yang ringan dan paling Ariela sukai. Aku akan menjadi ayah. Dan aku akan jadi seorang ibu, tapi aku akan pergi, Tuan. Kau tidak akan pergi, Ruby. Kau akan di sini bersamaku. Menjadi bayang-bayang Nona Anne. Aku akan mengurusnya nanti. Ditariknya Ariela mendekat,
wanita itu menurut dan duduk di atas pangkuan Dalton. "Kau hamil?" bisik Dalton, tangannya terulur untuk menangkup perut Ariela. Mata wanita itu terpejam. Napasnya tersengal. "Ada apa?" Pipi Ariela merona. "Hormonku sedang naik, aku. Semalam aku sangat ingin pergi menemuimu, Tuan. Aku ingin dihangatkan, disentuh dan dicumbu olehmu." Dalton menangkup dagu Ariela, lalu mendekatkan wajahnya dengan wajah itu. "Kau wanita nakal." Katanya, wanita hamil menang lebih nakal. Bokong Ariela bergerak lembut di atas pangkuan pria itu, yang hari ini memakai celana bahan longgar. "Untunglah kau memakai celana ini." Dalton menghela napas saat jari-jari Ariela melepaskan pengait celananya, kemudian wanita itu sendiri berdiri, lalu mengangkat ke atas bagian bawah gaun musim panasnya. Tangan Dalton terulur, mengusap lembut helai-helai rambut halus sewarna jahe di sana. "Aku menginginkanmu, Tuan." Lalu, Ariela tidak menunggu waktu lama. Ia segera menangkup wajah Dalton dan menciumnya. 20. Mereka bertatapan setelah itu. "Kau tidak punya banyak waktu," kata Dalton, menantang. Ariela naik ke pangkuan suaminya. "Aku akan menyelesaikan ini tidak lebih dari 3 menit. Kemarilah." Mereka berciuman lagi. Ariela sudah lembab sejak Dalton menciumnya, ia tidak tahu. Ia sangat lembab hanya dengan menerima sentuhan sangat lembut. Dalton memeluknya, mencium rambutnya, mengusap punggungnya sementara mereka menyatu. "Ariela, kau, Tuan." Ariela mempercepat pinggulnya, benar-benar cepat sampai Dalton menggeram dan menahan pinggulnya agar lebih hati-hati. "Jangan menahanku, Tuan." "Dem. Bagaimana dengan kehamilanmu? Bukankah itu masih terlalu kecil untuk..." Dikecupnya sudut bibir Dalton. "Ini akan aman, Tuan. Aku janji." Dalton mendongak. "Oh." Ariela menggigit bibirnya untuk menahan teriakan. "Nih, Tuan." Mereka tersentak-sentak bersama. Dalton mencengkeram pinggul Ariela. "Aku tidak bisa menahannya." Kenikmatan itu pecah. "Ah!" Ariela bergetar, ia memeluk leher Dalton erat-erat, tersengal-sengal bersama, telinganya berdenging hebat, dan tubuhnya bersimbah keringat. Lama mereka di sana, tersengal sambil menyatukan kening mereka. "Itu hebat, Ruby. Dari mana kau belajar melakukannya?" Dalton menyapukan bibirnya ke pelipis Ariela. "Otodidak, aku ingin membuatmu senang, Tuan." Dalton memposisikan tangannya di perut wanita itu, mengusapnya lembut. "Kau tidak boleh pergi, aku akan bicara dengan Tuan Langford setelah kita kembali dari panti nanti. Tapi, kau tidak akan pergi dariku." 21. Dalton tidak tahu kenapa ia mengatakan itu. Ia tidak tahu kenapa ia hanya menginginkan Ruby. Ia tidak tahu kenapa wanita itu selalu membuatnya bergairah. Ruby hanya gadis asing yang baru beberapa bulan ia kenal, tetapi hanya dia yang bisa membuatnya merasakan semua debaran itu. "Apa kau ingin anak kembar, Tuan?" "Ada apa dengan itu?" Ruby memiringkan kepala. "Aku punya kakak kembar, kemungkinan aku juga bisa memberimu anak kembar." "Anak kembar? Sungguh. Sungguh." Tiba-tiba saja terlintas sebuah kilasan balik di kepalanya. 2 bayi kembar berambut hitam dalam dekapannya, namun kilasan balik itu hilang secepat dia datang. Belum sempat ia mengatakan sesuatu, terdengar suara panggilan Anne di luar. "Dalton, di mana kau?" Ariela dan Dalton saling menatap. "Dalton, ah, jangan bilang kau ada di bawah untuk melihat-lihat taman." Anne berbicara pada dirinya sendiri. Secepat kilat, Ariela berdiri dan membenahi penampilannya. Anne berjalan di lorong, suara panggilannya melewati pintu kamar Ariela tetapi wanita itu tidak berhenti, dia terus berjalan menjauh. "Kurasa kita harus segera pergi." Ariela meraih tisu, lalu membersihkan suaminya.
Dalton mengancingkan kembali celana dan juga membenahi penampilannya yang sempat berantakan. Sudah selesai. Ariella berbalik dan mengangguk. Ya, Tuan. Mari kita pergi. Di lift, Dalton meraih tangan Ariella, lalu meletakkannya di pipi. Mata hijaunya memancarkan rasa posesif yang begitu melelehkan hati. Ariella membungkuk, dan mereka berciuman singkat di sana. Menyudahinya begitu pintu lift terbuka. Begitu mereka sampai, Anne sudah siap dengan sarapan. Wanita itu juga menyiapkan obat untuk Dalton. Saat melihat itu, Ariella menjadi panik. Tidak, tidak. Dalton tidak boleh diberi obat itu. Nona, bolehkah aku saja yang memberikan obat pada Tuan? Dari ekspresi di wajah Anne, wanita itu kelihatan tidak bersedia akan memberikannya kesempatan. 22. Tidak, aku yang akan melakukannya. Kedua tangan Ariella mengepal erat. Dalton tiba-tiba memotong pembicaraan. Kau tidak bisa memecat Ruby secara sepihak, Anne. Aku cocok dengannya. Anne tersenyum lembut pada tunangannya. Dalton, maafkan aku, tapi ini sudah menjadi keputusanku. Dia tidak bisa bekerja di sini lebih lama lagi. Kita akan segera menikah, ingatlah. Setelah menikah, aku benar-benar bisa bersamamu sepanjang hari. Kemarin itu aku tidak bisa selalu di sisimu karena aku anggota keluarga ratu. Anne tersenyum lagi. Aku harus menjaga citraku dengan tidak tinggal terlalu dekat denganmu. Jadi, setelah kita menikah, aku yang akan mengurusmu, dan tidak memerlukan Ruby lagi. Kau tidak bisa mengurusku, Anne. Kau hanya datang ketika keadaanku sudah membaik. Kau melarikan diri dari pria lumpuh ini, dan baru kembali ketika aku sudah mulai mengalami perubahan, kata Dalton sinis. Mendengar perkataan pria itu, wajah Anne memerah. Perubahan warna wajahnya sangat jelas, karena Anne berkulit putih bak porselen. Dia marah ketika Dalton berkata begitu, tetapi kemarahannya justru tertuju pada Ariella. Itu tidak benar. Aku yang mengurusmu saat kau sakit. Aku tidak bisa berdekatan denganmu karena Dat melarang. Itu demi citra keluarga kami, kau tahu peraturan ratu sangat ketat. Aku tidak ingin keluarga kami dicap buruk. Anne mengatakannya dengan satu tarikan napas. Tetap saja, kau meninggalkanku, Anne. Dalton menyahut sengit. Kau menyerahkanku yang pemarah, kasar, dan tidak berdaya ke tangan Ruby. Karena aku tidak boleh berdekatan denganmu. Brengsek. Kau melimpahkan semuanya pada Ruby. Untuk itulah dia dibayar, Dalton. Dia di sini karena uang, dan memangnya kenapa jika aku melimpahkan semuanya pada Ruby? Itu memang pekerjaannya. Jika kita menikah dan aku kembali tidak berdaya, apa kau akan mencampakkanku pada perawat sementara kau duduk-duduk saja sambil minum teh? Air mata Anne hampir menetes. Aku tidak menduga kau akan mengatakan hal sekejam itu. Aku peduli padamu. Kenapa kau melakukan ini? Saat Anne menunduk untuk menangkup wajahnya, Ariella meremas bahu Dalton, seolah memberi pria itu pengertian dari sentuhannya. Untungnya, meskipun dilingkupi kemarahan, Dalton langsung memahami maksud Ariella yang seolah berkata, Tuan tenanglah, jangan katakan sesuatu yang menyakitkan tunanganmu. Sungguh, Ariella tidak ingin menimbulkan perpecahan, ia tidak ingin Anne sampai mengadukan semua ini pada keluarganya. Itu yang Ariella takutkan. Tenanglah, Nona Anne. Aku tetap akan pergi, tolong jangan menangis. Dalton menghela napas. Ia mengulurkan tangan dan meraih Anne. Disentuhnya tangan wanita itu dengan 23. Lembut. Anne, maafkan aku. Seharusnya aku tidak mengatakan hal itu. Anne dengan segenap hatinya, telah memaafkan Dalton. Cintanya pada pria itu ternyata lebih besar dari apa pun. Ia tersenyum. Tidak apa. Sekarang kita sarapan dulu, lalu minum obat.
Dalton segera diarahkan ke meja makan. Setelah ini, barulah kita pergi ke panti rehabilitasi itu. Aku juga akan ikut bersamamu. Anne memberi isyarat dengan matanya, seolah menyuruh Ariela pergi dan menyiapkan kopernya. Akhirnya, Ariela dengan pasrah meninggalkan ruang makan. Ia pergi ke kamar, menatap kamar itu sekali lagi sebelum berpaling dan pergi menggeret kopernya. Di ruang depan, ia bertemu sopir yang membantunya menyimpan koper di bagasi. Ariela berjalan ke taman, lalu melihat si tukang kebun yang sedang sibuk memotong ranting-ranting mawar berduri. "Apa Anda akan pergi?" pria itu bertanya. Ariela menjawab dengan suara senetral mungkin. "Nona Anne memecatku, dia berkata bisa mengurus Tuan setelah ini. Sebelum aku pergi, aku dan Tuan berniat pergi ke tempat panti rehabilitasi. Kami sudah merencanakan ini 2 minggu lalu, sebelumnya kami pernah ke sana." Ariela tersenyum. "Sebelumnya Tuan selalu mengamuk saat aku memintanya berlatih, tetapi setelah aku menunjukkan banyak orang-orang yang bernasib lebih buruk darinya, dia menjadi lebih menerima diri." Sebelum Ariela berpaling, ia berkata dengan suara rendah, "Aku akan membawanya hari ini." Hanya dengan itu Tora langsung memahaminya. Ariela akan membawa Dalton ke panti, ke tempat di mana beberapa agen juga sudah disusupkan di sana. Ariela akan menculik Dalton dan Tora harus melicinkan jalannya. Ia akan segera menghubungi Der setelah ini. Meskipun ini jelas terlalu cepat. "Kemana kau akan pulang, Nona?" Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Rumahku di Amerika, aku sangat merindukannya." "Well, aku juga akan sangat merindukanmu." Sekitar setengah jam kemudian, Ariela, Dalton dan Anne sudah berada dalam perjalanan menuju panti rehabilitasi. Di depan dan belakang mereka, 2 mobil hitam mengiringi. Itu orang-orang profesional, dan Ariela harus bekerja dengan baik untuk mendapatkan kesempatan meloloskan suaminya. Untungnya, panti rehabilitasi sudah termasuk ke dalam rencana di mana ia dan Der akan menculik Dalton. Di sana, beberapa agen profesional sudah disusupkan, mereka juga akan siap kapanpun rencana dijalankan. 24. Itulah alasannya kenapa beberapa minggu lalu ia mengajak Dalton berkunjung 2 kali. Itu jelas kegiatan yang tidak membuat Claudine atau siapapun curiga. "Di sanalah celahnya. Kita sudah sampai," kata si sopir. Ariela lalu turun. Kursi roda Dalton didorong oleh Anne. Mereka berjalan di lorong, seorang perawat muda menyapa Dalton dan Ariela karena mengenalinya. "Aku mengingat mata hijaumu, Tuan," kata perawat itu, lalu ia menjabat tangan Anne. "Anda pasti tunangan Tuan Dalton, ya? Aku senang akhirnya bisa bertemu denganmu." Anne yang tadinya sempat merasa cemburu karena perawat itu tampak akrab dengan Dalton, kini melembut karena si perawat mengenalinya sebagai tunangan Dalton. "Ya, aku baru pertama kali ke sini." Tatapan Anne menelusuri tempat itu. Di sana, banyak sekali pasien yang mengalami cedera seperti Dalton, dari anak-anak sampai pria tua. Tuan Dalton datang berkunjung 2 kali beberapa minggu lalu, anak-anak menyukainya. Tuan Dalton juga mengikuti beberapa kegiatan di sini. Itu terapi psikologis yang baik untuknya. Dalton meremas tangan Anne. "Tempat ini membuatku merasa lebih bersyukur, Anne." Anne sendiri menyadarinya. Ia senang karena Dalton menjadi lebih termotivasi. "Ternyata kunjungan ke sini bagus untukmu." "Maaf, aku tidak menyadarinya." "Tidak apa-apa." Mereka diarahkan menuju taman yang hijau dan luas, banyak sekali orang di sana. Pasien dengan keluarga mereka yang sedang menjenguk. Anne ikut merasa ringan. Beberapa orang penjaga telah menyebar di beberapa titik tempat. 2 penjaga berwajah kaku mengikutinya di belakang. Ariela menepis sebentar, berpura-pura berbicara dengan seorang perawat yang tak lain adalah seorang agen perempuan. Begitu kembali,
Ariela menemukan Anne sedang bermain bola dengan anak-anak yang memakai tongkat. Nona Anne. Ia menghampiri wanita itu. Ada apa? Anne menyeka keringat dari dahinya. Dia tampak senang.